Oke, tadi kita sudah sebelum Pak Abdul Khair itu sesungguhnya kita sudah minta Pak Dr. Margarito, tapi kebetulan saya yakin beliau tepat waktu sholat dulu ya. Nah, oke, kalau gitu kita minta Pak Dr. Margarito untuk membahas. Silakan Pak Dr. Margarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustadz Tengku Nasrullah, Ustadz Abdul Khair, Ustadz Yani, sama Ustadz Taufik. Ya. Ada Joko Edi Abdurrahman Wahid. Baik, Bapak-bapak dan teman-teman yang ikut seminar ini, saya pikir sudah ada banyak sekali ya yang bicara. Hal-hal yang dibicarakan tadi saya sepenuhnya setuju ya. Prinsip-prinsip pidana saya setuju semua gitu ya. Memang begitulah adanya. Nggak ada orang yang bisa bicara lain dari selain itu dari segi pidana ya. Tapi begini, saya ingin mengambil sudut yang sedikit berbeda. Hitler di masanya ya, Anda tidak bisa bicara soal hukumnya Hitler. Arsiteknya itu namanya Hans Frank. Arsiteknya ya, yang membangun tatanan hukum Hitler, Nazi itu Hans Frank. Dia doktor yang jadi pengacara orang-orang di Nazi itu tahun 28, dan kesuksesan dia dalam membela sejumlah orang-orang Nazi dalam perkara itu membuat Hitler kelak mengangkat dia menjadi lawyersnya Hitler. Dan ketika Hitler menjadi kanselir, dialah yang diangkat sebagai orang yang bertanggung jawab membentuk sistem hukum. Dia pula lah yang satu di antara yang berada di garda terdepan dalam membuat apa yang disebut dengan Enabling Act. Dalam soal tatanan hukum, Anda tahu dia punya doktrin. Ada doktrin konsolidasi dan doktrin koordinasi. Apa doktrin konsolidasi dan doktrin koordinasi itu? Doktrin koordinasi atau prinsip koordinasi dan konsolidasi itu, hukum itu dan keadilan itu apa yang dinyatakan oleh Hitler. Hakim tidak boleh bertindak lain atas nama keadilan sekalipun kecuali yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Hitler. Pengacara-pengacara juga begitu, tidak boleh menempatkan kepentingan kliennya, orang-orangnya yang mereka bela dalam berperkara. Semuanya mesti atas panduan dan dikoherenkan dengan apa yang dikehendaki oleh Hitler. Tidak boleh di luar itu. Itu yang menjadi menjadi hal yang banyak orang memang tidak setuju, tapi begitu adanya. Anda tidak boleh, pokoknya apa saja yang ditolak oleh Hitler itu pidana. Bisa ditekel secara formal, dibawa ke pengadilan, tetapi juga dengan Gestapunya dan unsur-unsurnya itu bisa saja diselesaikan di luar. Nah, itulah yang dia kenal dengan kamp konsentrasi. Yahudi, orang-orang sosialis non-Hitler, orang-orang demokrat dan segala macam dimakan begitu saja di masa itu. Saya tidak ingin menganalogikannya dengan apa yang terjadi sekarang ini ya, tapi saya kira keadaan kita sekarang ini mesti kita bedah secara benar, secara serius. Oleh karena apa? Oleh karena itu sebabnya saya bolak-balik mengatakan bahwa soal hukum yang sebenarnya berkembang itu atau sekarang ini, apakah memang merupakan soal hukum atau soal politik? Saya kira soal-soal yang sekarang ini berkembang itu lebih disebabkan oleh soal-soal politik. Nah, politik ini yang mesti kita bikin beres. Kan lucu lah ya ini. Saya tidak mau lebih terlalu jauh bicara soal perma dan bla 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 gitu. Orang waras semua tahu kok perma nggak bisa dijadikan dasar untuk penyelenggaraan peradilan. Ya,
Dasar peradilan itu ada di dalam KUHP. KUHP itu atau kalau kita mau tambah lagi Undang-Undang 48 2009. Tidak lebih dan tidak kurang atau tidak di luar itu. Itu yang bagi saya mesti kita bedah. Soal-soal teknis tadi, saya pikir saya setuju dengan Abdul Khair gitu ya. Ini barang kan kita belajar di semester 4. Kita sudah belajar tuh pidana 1, pidana 2, asas pidana itu kita belajar percobaan dan segala macam itu, khusus sama lo macam-macam itu sudah belajar. Zaman masih ada orang nggak ngerti. Nah, kenapa sih jadi susah jadi seperti yang kita alami sekarang? Nah, menurut saya ini tidak bisa diletakkan sepenuhnya pada politik, pada soal hukum. Ini soal politik. Jadi itu Ustadz yang mesti kita bicarakan lebih jauh, lebih dalam gitu. Masalah teknis tadi soal dakwaan segala macam dan teknis unsur-unsur delik dan macam-macam itu tadi saya setuju dengan teman-teman dari pidana begitu ya. Nah, yang bagi saya yang jadi soal bukan itu soal, tapi mengapa itu terjadi? Nah, itu tidak dapat dijelaskan secara hukum. Ini hanya bisa dijelaskan dengan kita mengenal setiap sudut, setiap sentik dalam kehidupan politik kita. Tidak di luar itu. Kalau yang sekali lagi dalam soal-soal yang teknis ini soal yang kecil sekali. Begitu ya. Anda bisa bayangkan dan saya setuju dengan Ustadz di pembukaan tadi ya. Nah, tiba-tiba orang bicara Maulid kok jadi perbuatan terlarang. Kita memperingati kelahiran Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, lalu itu jadi soal, dibilang berkerumun dan macam-macam. Itu ya kita ketawain aja memang itu. Tapi kan faktanya sekarang itu didakwakan kepada seseorang yang namanya Habib Rizik gitu ya. Karena itu sekali lagi bukan di situ soal terbesar. Soal terbesarnya sekarang adalah postur politik kita, lingkungan politik kita. Senang atau tidak senang, begini nih yang ada di dalam atau yang kita alami di hari-hari ini sekarang. Itu pula yang sebenarnya dapat kita pakai untuk menjelaskan kasus kawan kita Saganda dengan Jumhur. Bagaimana bisa orang nggak, kalau Anda bilang itu hasut misalnya, hasut itu sendiri hal yang dihasut mesti merupakan pidana, perbuatan terlarang. Loh kok ini orang bilang kita ngaji bagaimana sih kok jadi pidana? Kita ngumpul dari orang ceramah tentang seseorang yang dikagumi, yang karena itu pula dunia ini ada, akhirat diciptakan, surga diciptakan, kebaikan diciptakan. Masa itu jadi barang buruk? Masa itu jadi barang pidana? Yang benar aja dah. Ini lucu tuh. Tapi itu sekarang terjadi. Nah, karena itu mesti kita bedah. Itu bagi saya yang mesti kita lebih jauh bedah. Soal tenis tadi, oke, saya setuju. Tapi itu pertanyaan, kenapa itu muncul? Sekali lagi bagi saya itu soal politik. Begitu. Perihal macam-macam itu tadi sidang dihadirkan mesti dalam keadaan bebas dan seterusnya. Anda tahu ini Edward Koch sudah bicara tahun 18, 16, 27, 28 darinya juga dia menginspirasi lahirnya Petition of Right 1628, kemudian darinya pula pikiran-pikiran itu lahir pula Habeas Corpus Act 1679 dan seterusnya. Jadi ini soal-soal yang orang hukum yang waras pasti jadi. Nah, pasti tahu. Nah, faktanya sekarang kita menemukan kenyataan yang sekali lagi seperti ini, dan karena itu sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa ini mesti dibedah, mesti dikenali, mesti di setiap sentinya dari sudut politik. Orang-orang politik mesti bicara, dan atau kita mesti bedah memang dari sudut politik. Nah, kalau politik sudah memimpin kan ngaco. Ustadz kan ingat, ente ini kan aktivis berada di front terdepan dalam melahirkan Mas Umi Rebon. Kan tahu tuh dulu Mas Umi dibubarin. Bubarin kan alasan kan suka-suka mereka doang tuh. Masa itu gitu. Nah, soal alasan politik. Pak Nasir sudah tidak lagi pimpin Mas Umi kan pada waktu itu. Waktu Mas Umi dibubarin tuh.
Pak Nasir kan tidak lagi jadi ketua umum. Ketua umumnya adalah Pak Prabowo sama Gus Hasmito, begitu ya. Lalu orang itu tidak bikin apa-apa, Prabowo tidak bikin apa-apa. Masuk yang ada di Jakarta yang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu nggak dibikin apa-apa sama sekali. Yang dipersoalkan adalah tindak tanduk Pak Nasir. Tapi oleh Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu ya Pak Nasir sama dengan Mas Umi. Lalu dengan itu nasihatnya Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu dikasih ke Bung Karno dan keluarlah itu Kepres nomor 200 itu dan tamatlah itu Mas Umi. Nah, ini faktor politik. Belakangan Anda tahu kan itu bahwa setelah jatuh, halo? Setelah Mahkamah Agung bicara lain. Nah itu dia setelah persahid bicara lain lagi kan. Ini dia keadaan ini sama ini Ustadz. Itu sama ini soal politik, jadi soal akal-akal ini, soal kuasa dan tidak kuasa, soal kalah dan menang, soal kuat dan lemah nih. Ini bukan soal yang kuat ya suka-suka mereka milih aja. Nah ini mau maulid Tapi gini Ustadz Margarito, ini betul itu. Tapi kan kita kan bernegara, jadi kan ada aturan dan tatanannya. Itu yang disebut di dalam kita itu kan tidak bisa. Bagaimana kita bernegara ini? Kan ada aturan dan caranya. Kalau kayak seperti itu, apa kita ingin model kayak barbar, tidak ada aturan yang mengaturnya seperti itu? Nah, maksud saya kita di situ titik kita berjalan. Dan di situ pula kita bedah, karena kita mengimpikan hal yang hebat, yang bagus, kita sesuai dengan hakikat kita bernegara, hakikat pikiran-pikiran tentang bernegara, maka nggak begini, bukan tampil begini. Yang Bung Karno itu kan akhirnya kan kita bilang salah semua. Di masa Pak Harto itu kan kita bilang salah semua karena itu menabrak, merusak, mengangkangi dan sejenisnya prinsip-prinsip bernegara yang sehat, yang beres, begitu kan? Nah, jadi saya bilang adalah hal-hal yang sedang terjadi ini, ya ini bukan soal hukum semata. Nah, yang mesti kita lakukan sekarang adalah, atau kita pastikan sekarang adalah, ya kita berharap betul dengan diskusi-diskusi ini didengar orang agar ya mau kembali ke prinsip-prinsip dan atau hakikat kita bernegara sebagaimana seharusnya kita menjalankan negara ini. Itu yang paling pokok, agar hukum tidak kita pakai sebagai alat untuk memukul lawan-lawan, sebagai stick bagi lawan-lawan, sementara yang bagi kawan dia hukum menjadi pelindung. Kita tidak mau hukum kita pakai sebagai alat pemukul terhadap lawan-lawan, sementara pada saat yang sama hukum menjadi alat pelindung terhebat bagi kawan-kawan. Sebagaimana yang tadi Ustadz boleh bilang, kalau urusan kerumunan, tiap hari juga kita lihat kerumunan, nggak ada orang di penjara gara-gara kerumunan tuh, ini doang nih. Nah, kerumunan ini kan namanya karena Habib Rizik. Kalau namanya yang lain mungkin tidak, dan memang faktanya tidak kan, sebagian tidak. Kerumunan juga yang sama, tapi tidak. Nah, saya kira itu Ustadz sekedar tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu tadi. Begitu Ustadz. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Margarito Kamis, beliau menyetujui apa yang telah dikemukakan, tapi di balik ini semua ada persoalan-persoalan yang di luar jangkauan hukum, di luar ketentuan-ketentuan yang ada. Ini ada menyangkut ada kekuasaan, ada politik seperti itu. Jadi ini ada unjuk rasa, ada unjuk kekuasaan seperti itu. Ya mungkin ada unjuk rasa, ada unjuk kekuasaan di satu sisi lain.